Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang algoritma Matlab dan membangun jaringan Matlab yang beranggotakan Hari Rahmatullah 2019 4350 0987, Muhammad Sofyan 2019 4350 1021, dan Nur Aziz Syahid 2019 4350 1049. Algoritma Matlab merupakan kombinasi dari beberapa adalen yang diatur sedemikian rupa sehingga membentuk jaringan lapis banyak. Karakteristik Matlab yaitu jaringan lapis banyak, fungsi aktivasi, dan arsitektur. Fungsi aktivasi digunakan untuk menghitung sinyal keluaran dari setiap jaringan adalen yang membentuk jaringan Matlab, di mana fungsi yang digunakan adalah fungsi tangga. Arsitektur Matlab tergantung pada kombinasi adalen yang digunakan. Untuk membangun jaringan Matlab, terdapat dua macam algoritma pembelajaran untuk adalen yang disebut MRI dan MRII. Dalam algoritma MRI hanya bobot-bobot pada adalen tersembunyi saja yang disesuaikan, sedangkan bobot pada unit keluaran nilainya tetap. Algoritma MRI terdapat metode untuk menyesuaikan seluruh bobot dalam jaringan. Untuk menjelaskan langkah-langkah dalam MRII dan MRI pada bobot V1 dan V2 serta bias B3 yang memberikan sinyal masukan ke unit keluarannya ditentukan sedemikian rupa sehingga respon dari unit Y adalah 1 jika sinyal Z1 dan Z2 adalah 1 dan adalah -1 jika Z1 dan Z2 mengirimkan sinyal -1. Dengan kata lain, unit Y melakukan fungsi logika OR terhadap sinyal yang diterima dari Z1 dan Z2 sehingga bobot-bobot yang menuju ke Y adalah V1 sama dengan 1/2, V2 sama dengan 1/2, dan B3 sama dengan 1/2. Bobot pada adalen tersembunyi pertama W11 dan W21 dan bobot pada adalen tersembunyi kedua W12 dan W22 disesuaikan menurut langkah-langkah sebagai berikut. Fungsi aktivasi untuk unit Z1, Z2, dan Y adalah Fx sama dengan 1 jika X lebih dari atau sama dengan 0. -1 jika X kurang dari 0. MRI inisialisasi bobot, set bobot V1, V2, dan B3 menggunakan nilai yang telah dijelaskan sebelumnya. Set bobot lainnya W11, W21, W12, W22, B1, dan B2 menggunakan bilangan acak kecil. Set lanjut pembelajaran A dengan bilangan acak kecil 0,1 sama dengan NA sama dengan 1, di mana N adalah jumlah unit masukan. Langkah pertama, selama syarat nanti salah, lakukan langkah 2-8. Langkah kedua, untuk setiap pasangan pelatihan, masukkan dan target bipolar S.2T. Lakukan langkah 3-7. Set aktivasi unit masukan I sama dengan 1 titik N, XI sama dengan SI. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, hitung masukan jaringan ke setiap unit adalen tersembunyi. Z_in1 sama dengan B1 plus X1 W11 plus X2 W21. Z_in2 sama dengan B plus X1 W12 plus X2 W22. Langkah kelima, tentukan keluaran dari setiap unit adalen tersembunyi. Z1 sama dengan
F, Z in 1. Z2 sama dengan F, Z in 2. Langkah ke-6, tentukan keluaran dari jaringan Y in sama dengan B3 plus Z1 V1 plus Z2 V2. Y sama dengan F, Y in. Langkah ke-7, tentukan kesalahan pada penyelesaian bobot. Jika T sama dengan Y tak sesuai bobot, sebaiknya jika T sama dengan 1, maka sesuai bobot pada ZJ, yaitu unit yang masukan jaringannya paling mendekati 0. BJ new sama dengan BJ old plus A1 min Z in J. WJ new sama dengan BJ old plus A1 min Z in J. Jika T sama dengan min 1, maka sesuaikan bobot pada seluruh unit Z K yang memiliki masukan jaringan yang positif. BK new sama dengan BK old plus 1 min 1 min Z in K. Week new sama dengan week old plus A min 1 min Z in K. XI. Langkah 8, uji saraf henti. Jika tidak ada perubahan bobot atau jika telah mencapai jumlah maksimum dari iterasi perubahan bobot, maka berhenti jika tidak dilanjutkan. Yang kedua, MRII. Pada aturan pembelajaran ini, seluruh bobot dari setiap lapisan dalam jaringan akan dilatih. Langkah 0, inisialisasi bobot. Set laju pembelajaran A dengan bilangan acak kecil 0,1 sama dengan NA sama dengan 1, di mana N adalah jumlah unit masukan. Langkah pertama, selama saraf henti salah, lakukan langkah 2 sampai 8. Langkah kedua, untuk setiap pasangan pelatihan, masukan dan target bipolar S.2T, lakukan langkah 3 sampai 7. Untuk langkah ketiga, set aktivasi dari unit masukan I sama dengan 1 titik N XI SI. Langkah keempat, hitung masukan jaringan ke setiap unit adalen tersembunyi. Z in 1 sama dengan B1 plus X1 W11 plus X2 W21. Z in 2 B2 plus X1 W12 plus X W22. Langkah kelima, tentukan dari setiap unit adalen tersembunyi. Z1 sama dengan F, Z in 1, Z2 sama dengan F, Z in 2. Langkah ke-6, tentukan keluaran dari jaringan Y in B3 plus Z1 V1 plus Z2 V2. Y sama dengan F, Y in. Langkah ke-7, tentukan kesalahan dan sesuaikan bobot jika perlu. Jika T sama dengan Y, lakukan langkah 7A sampai B. Untuk setiap unit tersembunyi yang masukan jaringannya adalah cukup dekat dengan 0. Katakan antara 0,25 dan 0,-25. Untuk dengan unit yang masukan jaringannya adalah paling dekat dengan 0, lalu untuk yang paling dekat berikut dan seterusnya. Langkah 7A, ubah keluaran unit dari +1 menjadi -1 dan atau sebaliknya. Langkah 7B, hitung kembali respon dari jaringan jika kesalahan berkurang. Sesuaikan bobot pada unit ini. Gunakan nilai keluaran yang baru sebagai target dan lakukan aturan delta. Langkah ke-8, untuk syarat henti.
Jika ada perubahan bobot atau jika telah mencapai jumlah maksimum dari literasi perubahan bobot, maka berhenti jika tidak dilanjutkan. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2 untuk presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.